Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut-sudut kota, suara musik jalanan sebagai pengiring kelangkaan banyak orang. Komunitas pengamen yang sering kita temui di lampu merah, trotoar, atau bahkan dalam angkot sekalipun, mereka bukan hanya sekedar kelompok yang hanya menghibur kita dengan alunan gitar dan juga vokal yang sederhana. Tetapi di balik itu semua, mereka memiliki cerita perjuangan, solidaritas, dan juga kreativitas yang jarang kita ketahui. Dalam komunitas ini, mereka saling memberikan dukungan dan juga menunjukkan bahwa seni dalam jalanan itu sebagai bentuk menunjukkan ekspresi dan juga sebagai cara untuk bertahan hidup. Sebagai bagian dari tugas dakwah kita, penting untuk kita tidak hanya melihat mereka sekedar dari luarnya saja, tetapi kita mendekati mereka dengan kasih sayang dan juga kepedulian. Dakwah bukan hanya tentang ceramah di mimbar saja, tetapi menyentuh hati, berbagi kebaikan, dan juga membawa nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan mereka. Dengan kita mendengarkan cerita mereka, memahami perjuangan mereka, dan juga memperkenalkan nilai-nilai Al-Quran kepada kehidupan mereka, itu bisa membantu untuk memperkenalkan mereka kepada Islam yang lebih dalam lagi. Nah, kali ini kelompok 3 akan melakukan dakwah dengan metode podcast bersama dengan seorang pengamen di Bojonggede yang bernama Wanda. Wanda ini adalah seorang pengamen yang memiliki kisah yang luar biasa. Bayangkan, sejak SMP Wanda sudah berjuang sendirian. Ia pergi ke Bojonggede tanpa membawa bekal yang besar. Ia tidur di emperan lampu merah demi untuk mencari nafkah untuk keluarganya di kampung. Tetapi teman-teman, yang spesialnya lagi kali ini, kita tidak hanya mendengarkan cerita dari Wanda saja, tetapi kita juga akan mengajak Wanda untuk menghafal Al-Quran dengan metode yang sangat mudah, yaitu metode dengan menggunakan gerakan. Metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Selanjutnya, mari simak selengkapnya di podcast kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini Fadli dari kelompok 3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan ngobrol bareng sama salah satu pengamen di Bojonggede. Namanya Bang siapa? Wanda. Bang Wanda. Ya. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol dikit boleh gak Bang? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, ada sedikit pertanyaan nih. Abang udah berapa lama sih jadi musisi jalanan? Kira-kira dari SMP lah udah jalanan kayak gini. Oh, udah SMP? Iya. Ngamen kayak gini udah dari SMP? Iya, udah dari SMP lah. Kira-kira. Iya. Biasanya kapan aja nih Bang? Kalau misalnya ngamen tuh dari pagi sampai malam apa gimana? Biasanya kalau lagi senggang aja sih, biasanya sore, dari sore ke malam, ke maghrib atau siang juga pernah. Kalau lagi macet Seramainya apalagi aja. ya? Iya, kalau lagi rame jalan aja. Oke. Yang kedua, apa sih yang bikin Mas memilih untuk ngamen gini? Karena di sini juga dekat dari tempat tidur saya. Tempat saya tidur kan juga dekat dari sini. Jadi dekat. Dan sini juga rame, penghasilan apalagi pas tahun baru. Duitnya lumayan gitu. Oh, jadi kayak karena keadaan kali ya? Iya, keadaan juga. Terus apa sih tantangan terbesar selama di jalanan? Terus gimana Mas nanggepinnya kalau di jalanan tuh? Mas pernah dapat kejadian kayak gimana? Kejadian besar atau ada Satpol PP kayak? Nah, cara nanggepinnya kayak gimana? Pernah lagi tuh dikejar Satpol PP juga pernah. Paling kadang-kadang suka ngadu sama pengamen lain juga gitu. Minta bantuan kali ya? Kadang-kadang. Oke. Terus kalau misalnya lagi di jalanan nih, lagi ngamen, kadang kan jauh dari masjid, sama susah kan nyari tempat ibadah. Nah, biasanya sholatnya kayak gimana Bang? Sholat sih pernah tapi jarang-jarang gitu. Paling kalau Jumat mah pasti, tapi jarang kalau sholat. Tapi insya Allah kalau lagi inget mah sholat. Lagi inget sholat ya? Iya, kalau lagi inget mah sholat. Oke, iya. Sama satu lagi nih, pernah gak sih ngalamin momen yang bikin Mas tuh kayak deket banget, Allah tuh ada di deket Mas gitu? Pernah sih, paling lebaran doang. Lebaran doang? Kalau lagi lebaran ya inget keluarga, ngerasa deket sama Allah kalau lagi lebaran mah. Berarti kalau hari-hari? Iya. Kalau hari-hari gitu lah ya? Iya. Oke. Oh iya Mas, ada sedikit ini sih dari saya, ada sedikit. Kita ngobrol aja ya, sharing ya. Jadi kita kan mungkin sekarang di dunia ini emang harus bekerja ya. Apalagi Mas kan sebagai musisi jalanan. Nah, alangkah baiknya itu seimbang lah antara mencari rezeki sama ibadahnya gitu kan. Apalagi sebagai musisi kita bikin orang jadi senang untuk musik, dan Mas juga kalau bisa sambil ngamen, sambil ngasih sedikit
nasihat untuk para pendengarnya Mas juga, sedikit-sedikit misalnya bawa lagu-lagu nasyid biar orang juga jadi dekat sama Allah, sama Masnya juga jadi lebih dekat lagi sama Allah gitu kan. Dengar-dengar kita udah mau asar nih, gimana kalau misalnya kita sholat asar dulu Mas? Udah boleh. Ya udah, kita sholat dulu yuk. Iya. Ya bismillah. Oke teman-teman semua, jadi ini percakapan kita, alhamdulillah ya. Mas siapa tadi namanya? Wanda. Mas Wanda ini udah ngamen dari SMP. Dari SMP terus di sini ngamen pagi, siang, malam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan karena keadaan juga. Dan alhamdulillah insya Allah Bang Wanda kedepannya mau ngamen sambil berdakwah ya Mas ya. Iya. Iya. Oke, mungkin di podcast kali ini itu nanti kita lanjut ke Lamis yang menjelaskan. Sekarang kita mau sholat asar dulu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita mau ngajak Bang Wanda buat ngafal Quran nih dengan menggunakan metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Kita lihat ya videonya. Let's go. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. As-Samad tempat segala meminta. As-Samad tempat segala meminta. As-Samad tempat segala meminta. As-Samad tempat segala meminta. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah lah tempat segala meminta. Allah lah tempat segala meminta. Lanjut ya, Bang. Lam yalid tidak beranak. Gak apa-apa. Lam yalid tidak beranak. Lam yalid tidak beranak. Lam yalid tidak beranak. Walam yulad dan tidak diberanakan. Alam yulad dan tidak diberanakan. Oke, terus sepakat kecil. Walam yulad dan tidak diberanakan.
lahu, dan tidak ada suatu pun kufuwan yang setara. kufuwan yang setara, Kayak sama gitu. Kufuwan yang setara. kufuwan yang setara, Ahad satu pun. ahad satu pun, Walam yakul lahu kufuwan ahad. lam yakul lahu kufuwan ahad, Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul lahu kufuwan Nah, ahad. kita coba dari yang satu ya. Bareng aja baca bareng sambil Iya. saya. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah kegiatan kita ngafal Quran bareng Bang Wanda udah selesai nih teman-teman. Nah, Bang Wanda gimana pengalamannya habis ngafal bareng nih? Itu kan metode belajar ngafal Quran nih. Gampang-gampang sih jadinya, jadi mudah juga, lebih mudah ingat ya. Lucu juga ya pakai gerakan ya. Iya. Tapi kalau sholat jangan pakai gerakan. Buat ngafal aja ya Bang ya. Ya, oke, makasih Bang. Sekian. Nah, gimana nih Bang sama teman-teman saya tadi Bang? Aman Bang? Aman aman. Apa ya? Mungkin emang ini terdengar sensitif Bang. Keluarga di rumah gimana? Keluarga di kampung, di Pandeglang jauh. Kita Oh, merantau di sini sendiri. oh sendiri banget nih. Iya. Emang apa? Di sini tuh emang udah coba nyari kerjaan lain atau emang mentok aja nih di Pengamen gitu? Belum ada rezekinya sih, pengen kerja mah cuman nggak ada. Oh, jadi gitu. jadi kayak gini. Emang nggak ada apa sebelum kesini nih nggak nyari kenalan gitu dulu gitu? Emang ya udah aja modal nekat gitu ya berarti ya? Nggak punya, saya nggak punya saudara, nggak punya apa-apa di sini sendiri. Oh iya. Oke deh, paling kita minum-minum aja ya Bang ya untuk terakhirannya ya Bang ya. Iya. Capek Bang hari ini? Capek lumayan. Dari tadi siang soalnya. Oh iya. Tapi seru ya sama kita ya. Terus seru. Buat terakhir nih Bang di sesi kita kali ini, ada nggak nih kata-kata buat anak-anak muda yang ingin terjun mungkin di dunia kerja atau gimana? Kerjalah sekeras mungkin ya, mungkin selagi ada peluang harus kita coba, jangan pantang menyerah, jangan lupa bersyukur juga, semangat terus dah pokoknya. Alhamdulillah, begitulah cerita kita kelompok 3 bersama Mas Wanda, seorang perantau yang jauh datang-datang ke Bojonggede untuk mencari sebongkah rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terkadang juga dia memberikan kepada keluarganya. Dan dia ini pengamen sejak SMP. Walaupun begitu, dia begitu hebat karena dia selalu bersyukur, dan itu mengingatkan kita kepada halayak-halayak yang kurang bersyukur atau mungkin tidak mengambil kesempatan sekecil pun. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang berfirman pada surah Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal misqal dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, maka Allah akan memberikan balasan sebesar-besarnya. Jadi gitu, untuk teman-teman, jangan takut untuk berbuat kebaikan, jangan takut untuk mengambil resiko sekecil apapun, sebesar apapun, karena Allah akan memberikan balasannya. Karena semua manusia itu akan mendapatkan rezeki, dan karena semua manusia itu akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya, Rizky Dwi Febriansyah, salah satu dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diberikan kenikmatan dan kesehatan, masih diberi makan dan rezeki, Masih dikasih nafas sama Allah. karena gue masih dikasih hidup.